Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoindong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hidup yang paling membosankan adalah hidup tanpa cita-cita, tanpa sesuatu yang diharapkan, sehingga tidak ada ikhtiar lagi. Ya kan, sudah tidak ada yang kita kejar lagi. Karena selalu saya pelajari bahwa seseorang tanpa sesuatu yang dia kejar menjadi seorang yang jenuh dalam hidup ini. Tetapi jika dia masih mengejar sesuatu, maka ada ikhtiar, ada semangat, ada dorongan, dan itu yang memberi semangat dalam hidup ini. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita kejar? Apa yang harus kita ikhtiarkan dalam hidup ini? Yang pertama, yang harus kita kejar, yang harus kita ikhtiarkan agar kita mencapai potensi maksimal dalam hidup ini. Dalam hidup ini jangan coba ikut-ikutan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita mengejar potensi maksimal yang ada di dalam diri kita. Ada banyak orang seringkali malas, ada banyak orang seringkali tidak mau berjuang, sehingga dia tidak mencapai potensi maksimal dalam hidupnya. Tetapi orang-orang yang mau berjuang, orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan, orang-orang yang mau terus belajar, orang-orang yang terus mau diproses, dibentuk oleh Tuhan, maka oleh anugerah dan kasih Tuhan, dia akan mencapai potensi maksimal dalam hidupnya. Yang kedua, saya pelajari apa yang harus kita kejar, apa yang harus kita ikhtiarkan dalam hidup ini, yaitu agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini penting sekali agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, seringkali ada banyak orang yang ada di pikirannya bagaimana orang lain mengerti dia, bagaimana orang lain menolong dia, bagaimana orang lain berbuat sesuatu buat dia. Tetapi hidup ini bukan begitu, terbalik. Yang harus kita kejar bagaimana kita menjadi berkat buat orang lain, sehingga lewat hidup kita orang mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, apa yang harus kita ikhtiarkan, apa yang harus kita kejar dalam hidup ini, yaitu agar kita mengalami suasana sorga sementara kita di muka bumi. Bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan sementara kita ada di muka bumi. Jelas caranya lewat perubahan karakter, saudara-saudara. Karena seringkali yang membuat hidup kita selalu merasa gak tenang, gak nyaman, justru bukan karena keadaan, tetapi seringkali karena kondisi hati kita, karena kita terlalu banyak tuntutan, ya kan, karena kita terlalu banyak keserakahan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita belajar bersyukur, kita belajar mengerti rencana Tuhan, lalu karakter kita berubah, maka saudara yang kasih dalam Tuhan, dimanapun kita ada, bahkan di tengah tantangan pergumulan sekalipun, kita tetap rasakan suasana sorga itu. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari bahwa apa yang harus kita kejar, apa yang harus kita ikhtiarkan, yaitu agar kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Ini penting sekali, karena saya percaya kalau kita menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan juga selalu mengerjakan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang ikhtiarkanlah, kejarlah, usahakanlah. Nah, sama-sama kita mau belajar dari Yeremia pasal 51, Yeremia 51 ayat yang ke-58 sampai ayat yang ke-64. Yeremia 51 ayat 58 sampai 64. Kita sedang membahas tentang ikhtiarkanlah, perjuangkanlah, usahakanlah, kejarlah. Kenapa? Karena kalau kita tidak berikhtiar, kita tidak bekerja, kita tidak berjuang, kita tidak berusaha, maka tidak akan apapun kita
terima dalam hidup ini. Karena Paulus dengan tegas berkata, barang siapa yang tidak berkeringat, jangan harap dia dapat makan. Nah, itu yang kita pelajari dalam program ke-314 kita tentang ikhtiarkanlah. Yeremia 51 ayat 58 sampai 64, demikian firman Tuhan dikatakan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Tembok-tembok tebal Babel akan disamaratakan dan pintu-pintu gerbangnya yang tinggi akan dibakar dengan api, sehingga bangsa-bangsa bersusah-susah untuk yang sia-sia dan suku-suku bangsa berlelah untuk api saja. Pesan yang diberikan Nabi Yeremia kepada Seraya bin Neria bin Mahseya ketika Seraya pergi bersama-sama Zedekia Raja Yehuda ke Babel pada tahun yang keempat dari pemerintahannya. Seraya waktu itu adalah kepala perlengkapan. Yeremia telah menuliskan dalam sebuah kitab segenap malapetaka yang akan menimpa Babel, yakni segala perkataan yang tertulis di sini mengenai Babel. Kata Yeremia kepada Seraya, jika engkau tiba di Babel, maka ikhtiarkanlah supaya engkau dapat membacakan segala perkataan ini. Jadi jelas Yeremia bilang kepada Seraya, kalau kamu gak berikhtiar, kamu gak berjuang, kamu gak berusaha, maka orang-orang di Babel gak akan mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Makanya Yeremia berkata, jika engkau tiba di Babel, maka ikhtiarkanlah supaya engkau dapat membacakan segala perkataan ini dan katakanlah, Tuhan, Engkau telah berfirman tentang kota ini, bahwa Engkau akan melenyapkannya sehingga tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun hewan, dan sehingga kota ini akan menjadi tempat tandus untuk selama-lamanya. Apabila Engkau selesai membacakan kitab ini, maka ikatkanlah sebuah batu kepadanya, lalu lemparkanlah ia ke tengah-tengah sungai Efrat, sambil berkata, beginilah Babel akan tenggelam dan tidak akan timbul-timbul lagi oleh karena malapetaka yang kudatangkan atasnya. Sampai di sini perkataan-perkataan Yeremia. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya, bagaimana agar kita dapat memiliki hidup yang tetap berikhtiar, hidup yang tetap punya cita-cita, hidup yang tetap berjuang, hidup yang tetap berusaha keras. Nah, bagaimana caranya? Karena banyak orang berkata, ya saya udah berusaha tapi masalah saya banyak, kalau saya udah gak tahan deh. Nah, itu dia. Ada banyak orang kalau udah terus-menerus diterpa badai, diterpa masalah, akhirnya berkata, aduh Tuhan, saya udah gak mau lagi deh melayani, gak kuat lagi, udah gak bisa, terlalu banyak masalahnya. Aduh, mungkin bukan panggilan saya kali melayani, habis saya udah gak mampu lagi. Aduh Tuhan, mungkin saya sama suami memang udah gak cocok kali, buktinya masalah terus. Jadi akhirnya kita gak berjuang, kita gak berikhtiar, kita cuman putus asa, kita menyerah, kita kecewa. Nah, bagaimana agar dalam segala hal kita dapat tetap memiliki hidup yang berikhtiar, memiliki daya juang, memiliki semangat yang menyala-nyala? Yang pertama, jika kita tidak ikut-ikutan dengan orang lain. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang suka ikut-ikutan, aduh ada masalah dia lihat, udah gak kuat deh. Kenapa? Karena gak ada semangatnya, gak ada dorongannya, gak ada komitmennya. Itu sebabnya jadi Kristen gak bisa cuma jadi pengikut, kita harus jadi murid. Bahkan kita bukan hanya jadi murid, tetapi kita harus jadi martir-martirnya Kristus. Artinya orang-orang yang bertahan dan setia sampai pada akhirnya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya dalam hidup ini jangan ikut-ikutan orang. Kalau saudara mau usaha, doa, minta hikmat Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Saudara menghadapi apapun, doa, minta pimpinan Tuhan. Itu yang memberi saudara semangat. Kenapa? Saudara dapat berkata seperti Paulus, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa menyertai langkah-langkahku. Haleluya. Jadi ingat, yang pertama, kenapa banyak orang akhirnya tidak ada semangat lagi? Karena ikut-ikutan. Jadi kalau kita mau hidup berikhtiar, hidup tetap semangat, jangan kita ikut-ikutan orang lain, ya kan? Lalu yang kedua, saya pelajari bagaimana agar kita tetap memiliki hidup yang berikhtiar, yaitu jika kita mengerti rencana Allah bagi kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud berkata begini, kejadianku dahsyat dan ajaib, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini yang kita pelajari, bahwa Daud menghadapi masa-masa yang sukar, Daud menghadapi badai dan tekanan dalam hidupnya. Tetapi karena dia mengerti rencana Allah dalam hidupnya, dia tidak goyah, dia tidak putus asa. Bahkan dia berkata, apa, melewati lembah bayang maut sekalipun, aku tidak takut bahaya, gadanya dan tongkatnya menjadi penghiburan bagiku. Kenapa? Karena dia mengerti rencana Allah bagi hidupnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin kau sedang menghadapi badai hari-hari ini, mungkin doamu belum dijawab, mungkin masalah sedang menerpa hidupmu, mungkin masa mudamu sedang melewati saat-saat yang tidak menyenangkan. Tapi sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, Allah punya rancangan yang baik buat hidup kita. Alkitab dengan tegas berkata, jalan
jalanmu bukanlah jalanku, rancanganmu bukanlah rancanganku. Tetapi jelas Alkitab berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Jadi yang kedua saya pelajari bagaimana supaya hidup kita tetap berjuang, tetap bersemangat, tetap memiliki ikhtiar, yaitu kita jangan cepat putus asa. Kita harus mengerti rencana Allah bagi kita. Yang ketiga saya pelajari bagaimana agar kita dapat memiliki hidup yang tetap berikhtiar, tetap berjuang, tetap bersemangat, yaitu yang ketiga saya pelajari jika kita selalu memiliki pikiran yang positif. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali banyak orang pikirannya negatif, banyak orang seringkali yang dia pikir itu yang jelek-jelek. Terus saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berhenti berpikir yang jelek-jelek, berhenti putus asa. Setiap orang pasti menghadapi masalah, tetapi kadang kala kita tidak bisa lihat mujizat, bukan karena Tuhan tidak bela, tapi kita terlalu cepat menyerah, kita terlalu cepat putus asa. Hari ini sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, mari kita memiliki pikiran yang positif. Paulus berkata, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkan semuanya itu. Mungkin secara daging kau rasa sakit, tetapi mulai pikirkan apa yang Yesus buat di atas kayu salib buat kita. Mulai pikirkan bahwa oleh karena bilur-bilur Yesus saya sembuh. Itu adalah janji Tuhan. Pegang terus, isi pikiran kita. Jangan biarkan iblis menaruh dalam pikiran kita hal-hal negatif, karena setan selalu taruh hal-hal negatif dalam pikiran kita. Tujuannya sederhana, supaya kita kecewa, supaya kita menyerah, supaya kita halalkan segala cara, supaya kita pakai cara-cara dunia dalam hidup kita. Tetapi kita tolak semua pikiran negatif dari iblis. Kita mulai berkata, pokoknya jalan yang dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, petunjuk yang dari Tuhan, itu yang saya jalani. Dan saya akan melihat kuasa kemuliaan berkat Allah tercurah luar biasa dalam hidup saya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap yang sakit, siap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang butuh mujizat Tuhan ulurkan tangan dan kerjakan mujizat. Bahkan mereka yang taruh tangan kanan di dada, mungkin karena semangatnya mulai patah, karena senantiasa kecewa dan terlalu cepat putus asa dan menyerah, hamba doa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga hari ini kami dibangkitkan kembali menjadi orang-orang yang berjuang, menjadi orang yang bersemangat, menjadi orang-orang yang mengerti rencana Allah dan hidup dalam kemuliaan dan kasih Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.